digunakan. Namun, di percaturan Timur Tengah dan Eropa, sebuah fajar baru sedang menyingsing. Bayangkan sebuah kerajaan yang membentang dari Aljazair hingga Yerusalem, dari Bosnia hingga Basra. Ini bukan sekedar cerita kemenangan pedang, melainkan lahirnya sebuah peradaban yang memadukan keamanan, seni dan hukum Islam dalam balutan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Istifadah Haqqoni dengan NIM 24881010074 dari kelas PAI 4B. Pada video kali ini, saya akan menelusuri jejak kemegahan peradaban Islam klasik di era Kekaisaran Ottoman atau Utsmani. Yuk simak bersama. Segala sesuatu dimulai pada akhir abad ke-13 di tanah Anatolia atau Turki modern. Seorang pemimpin suku bernama Osman I mendeklarasikan kemerdekaannya dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Osman yang kemudian menjadi nama umum bagi seluruh etnis Turki tidak hanya membangun tentara, melainkan membangun identitas. Titik balik besar terjadi pada tahun 1453. Sultan Mahmud II atau yang dikenal dengan julukan Al-Fatih, sang penakluk, berhasil merebut Konstantinopel. Kota ini diubah namanya menjadi Istanbul dan ditetapkan sebagai ibu kota baru. Dengan demikian, jembatan Ottoman menjadi antara Eropa dan Asia, antara kekristenan dan Islam. Jika berbicara tentang peradaban klasik Ottoman, kita wajib menyebut era Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Dia mendapat gelar Sulaiman yang Agung bukan hanya karena dia seorang ksatria perang, tetapi karena dia adalah seorang legislator. Pada masa pemerintahannya, hukum kanun atau hukum negara berpadu sempurna dengan syariah, hukum agama Islam. Inilah puncak peradaban Islam di sektor pemerintahan, administrasi yang efisien, sistem pajak yang teratur, dan toleransi antar agama yang mengagumkan bagi masanya. Sulaiman juga dikenal sebagai sultan yang sangat memperhatikan seni dan arsitek. Kehadiran Mimar Sinan, maestro arsitek Ottoman, mengubah langit Istanbul menjadi galeri seni Islami. Masjid Sulaimani dan Masjid Selimiye adalah bukti keagungan budaya ini. Dengan kubah-kubah yang megah menuliskan sholawat kepada Nabi. Tapi peradaban bukan hanya soal kubah masjid, peradaban adalah tentang rakyatnya. Di era keemasan ini, Istanbul adalah kota kosmopolitan. Pedagang Venesia, Yahudi dan Armenia hidup berdampingan dalam sistem milet atau otonomi untuk kelompok agama. Seni ukiran atau kaligrafi dan lukisan miniatur mencapai puncak. Seni kopi juga lahir di era ini, menyebar dari Ottoman ke seluruh dunia. Budaya membaca dan menulis yang sangat tinggi menjadikan perpustakaan masjid menjadi pusat pengetahuan ilmiah. Namun, layaknya seluruh kerajaan di dunia, masa keemasan lambat laut memudar. Namun, warisan peradaban Ottoman tidak pernah benar-benar musnah. Mereka meninggalkan sistem pemerintahan yang mempengaruhi dunia, arsitektur yang menjadi ikon negara, dan tradisi seni yang masih hidup hingga kini.
Utsmani bukan sekedar penguasa, mereka adalah arsitek peradaban Islam yang menyatukan berbagai budaya dalam naungan tauhid. Itulah sekilas sejarah peradaban Islam klasik di era Turki Utsmani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.